Terima kasih hadirin sekalian. Ada pertanyaan silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, saya bisa hadir di sini setelah sekian lama lihat Ustadz di TV. Alhamdulillah. Lebih dekat sedikit, maaf Pak. Mudah-mudahan Ustadz diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya Allah. Umur yang barokah. Amin, amin. Sehingga bisa memberikan nasihat dan Amin ya tausiah Allah. kepada masyarakat Indonesia khususnya. Amin ya Allah. Dan kita-kita yang masih diberikan umur Amin ya di Rabbal masa yang saat ini yang kondisinya mungkin tidak kondusif bagi kita umat Islam terutama. Ustadz, Iya Pak. menyimak apa yang Ustadz sampaikan tadi, jadi masalahnya mungkin tingkat keyakinan Ustadz. Iya benar. Nah ini mungkin ada poin-poin Ustadz untuk meningkatkan keyakinan dan mempertahankan keyakinan apabila kita sudah mendapat, karena saya merasakan seperti iman itu naik turun. Kalau melihat, mendengarkan Ustadz ceramah, itu rasanya kita, ini yakin begitu. Begitu kita keluar dari ruangan menghadapi kehidupan yang nyata, ini karena godaan nafsu dan mungkin juga syaitan yang selalu mengawal kita, menghalangi kita, sehingga Bukan mengawal Bu, menggoda ya. Kalau yang mengawal malaikat ya. Jadi ini naik turun, dan bagaimana caranya supaya caranya turunnya nggak terlalu besar dan cepat sadar ya. Dan naiknya signifikan gitu Pak Ya. Kira-kira gimana caranya Pak? Nah itu Ustadz, salah satunya saya hadir ke sini Ustadz. Oh ya, boleh saya tanya sesuatu? Baik Pak. Pas sesudah mendengar ceramah ini, apa yang Bapak rasakan, naik, turun, atau sedang? Seperti saya sampaikan tadi, naik. Jadi pada saat kita mendengarkan, naik. Nah, jadi kalau dengarkan ilmu tentang Allah, tentang keyakinan, naik. Satu itu Pak, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi yang pertama harus nyari ilmunya. Nah ya, kalau ada di ruangan ini Bapak kira-kira turun iman, naik iman Pak di masjid? Di ruangan seperti ini, di masjid, keyakinan Bapak ke Allah naik atau turun Pak? Naik. Itu terima kasih Pak, jawaban yang kedua. Jadi Bapak berada di masjid, di rumah Allah itu kayak dicas Pak ya. Yang ketiga, ini kumpul dengan teman-teman yang belajar seperti ini dibandingkan dengan kumpul dengan yang ya di kantor, mana yang lebih meningkatkan iman Bapak? Kumpul dengan orang-orang soleh. Terima kasih Pak atas jawabannya ya. Yang ketiga, ternyata kumpul dengan orang-orang yang punya frekuensi sama, ingin dekat dengan Allah, itu saling menguatkan. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bisa bau bakaran atau terperciki api. Itu yang dapat saya pahami dari terjemahnya sabda Rasul itu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak pertama tekad mau apa? Apakah orang belajar agama pasti dekat dengan Allah? Jawab, belum tentu. Karena yang menentukan jadi dekat dengan Allah itu pertama niatnya. Belajar agama ingin disebut pinter bisa, ingin disebut ahli hadis bisa. Saya cita-cita ingin jadi ahli hadis yang kenamaan. Buat apa jadi ahli hadis kenamaan? Kita ingin jadi ahli hadis supaya bisa dekat dengan Allah. Saya ingin menjadi hafiz Quran supaya apa? Supaya enteng jodoh, dapat beasiswa. Susah nantinya dekat dengan Allah. Saya ingin bisa jadi ahli Quran supaya dicintai Allah. Cuman satu-satunya ya. Kuliah, apakah kuliah agama bisa jadi dekat dengan Allah? Belum tentu. Ada yang kuliahnya ingin gelar, ada yang kuliahnya ingin dapat status sosial, ada yang kuliah agama ingin dikenal sebagai lulusan luar negeri dan bangga, ada yang kuliah untuk berdebat. Jadi
yang pertama dan utama adalah rahasia hati. Mau kemana ini? Mau sama siapa? Tidak semua orang pengen dekat dengan Allah loh Pak. Walaupun dia belajar agama dan dia ibadah, tidak semua orang yang ibadah pengen dekat dengan Allah. Ada yang ibadah karena tugas. Satu tekad, ya Allah, dan tidak usah diposting, ya, tidak usah ditulis di status, ya Allah, hanya Engkau tujuan hidupku. Kenapa diposting? Itu nggak asli. Allah tuh suka kemurnian hati kita di dalam. Ya Allah, ya Allah, saya ingin yakin padamu, saya ingin mencintaimu ya Allah. Ya Allah, saya ingin bisa pulang berjumpa denganmu, tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Tunjuki. Didengar tidak oleh Allah, didengar. Jangan direkam, nanti diposting. Ketulusan hati makin gak tulus. Harus main rahasia, banyak rahasia dengan Allah tuh. Karena kalau udah disebutin, diposting, dikasih tahu ke orang, kecenderungannya kuranglah keikhlasannya. Dan Allah tahu bisikan yang terdalam. Yang kedua, belajarnya juga bukan untuk apa-apa, belajar supaya bisa kenal Allah, supaya tahu apa yang Allah suka. Kenapa kamu rajin belajar? Ya karena saya ingin dekat dengan Allah. Udah itu, perkara nanti dapat gelar dan sebagainya, itu mah cuman casing, gak ada apa-apanya. Dan itu berat loh ujiannya kalau diberikan. Ini kuliah di perguruan tinggi ini, aduh itu makin berat. Di perguruan tinggi terkenal, sekolah Islam paling terkenal di dunia, S1, S2, S3, itu ujiannya lebih besar lagi. Bukan tidak boleh, itu kalau udah takdirnya begitu pasti ada nyampe ke sana, ya, karena semuanya juga ada garisnya. Tapi harus disadari itu bisa jadi ngebengkokkan niat. Kemudian kalau udah dapat ilmu, amalkan Pak, itu rahasianya. Karena banyak orang yang namanya II, tahu II? Saya AA. II tahu? Ilusi ilmu. Jadi dia ketipu oleh pengetahuannya, seakan-akan kalau udah tahu itu dia sudah mengamalkan. Beda, tahu kuda dengan bisa berkuda tuh beda, ya kan? Bapak tahu kuda, udah bisa berkuda, beda, ya nggak? Tahu sholat dengan bisa sholat itu beda. Nah, ada yang suka ketipu. Bu, jangan dekat sama si ibu itu ya, hati-hati Bu, karena orang itu kerjanya ngomongin orang lain, padahal ibu udah tahu hukum ngomongin orang lain haram. Baca aja surat Al-Hujurat ayat 12, jelas sekali di sana dilarang bergibah. Hukum gibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Hati-hati aja Bu, dia tukang ngomongin orang. Coba itu, ya enggak? Dalilnya lengkap hadirin. Dan pada saat yang sama dia ngomongin siapa? Bu, bantuin dong saya bikin PR susah nanti nak, habis sholat isya ya. Ibu bantu. Sekarang ibu ada tugas ini, WA teman-teman di grup ini. Habis isya, Bu, udah 7:30, sabar nak. Lihat dong apa yang ibu kerjakan. Sing sabar jadi anak tuh, ha? Udah jam 8, Bu, ngantuk. Sabar, kamu tahu sendiri kan, innallaha ma'as-sabirin. Tuh, coba itu ada dalil keluar. Allah tuh cinta sama orang sabar, tahu? Allah tuh bersama orang sabar. Jangan suka marah-marah gitu. La taghdab walakal jannah. Gitu, jangan marah sambil marah.
kita harus bersatu membangun ukhuwah ini, jangan kayak kelompok itu tuh begitu. Baru ngomong bersatu dia sudah menghina yang lain. Jadi namanya ilusi ilmu. Banyak belajar, kalau tidak punya target mendekat ke Allah, nanti sibuknya dengan ngumpulin ilmu. Padahal yang Allah nilai itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi berkahnya ilmu itu dilihat dari makin bersih tidak hatinya dan makin nyata tidak amal solehnya. Jadi nilai sebuah ilmu itu adalah alat ukur suksesnya ilmu seseorang itu kebersihan hatinya dan amalnya diterima Allah atau tidak, bukan jumlah ilmunya. Jadi walaupun ilmu kita belum banyak, amalkan we dengan ikhlas ya, karena Allah melihat, Allah ngasih ilmu ke kita. Mungkin kalau ilmu segini belum semuanya, ya segini atau diamalkan, tapi ikhlas. Katanya begitu Pak, kata orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Sudah habis waktunya ya, nanti nanyanya. Udah gini aja, Bapak kan barusan udah dapat jawaban. Nah ini mau nanya. Nah. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ini Allah sedang melihat kita tidak? Harusnya ingatnya tidak waktu ditanya. Ingat terus. Kalau kita dengan izin Allah merasa ditatap Allah terus, kita akan sibuk setiap waktu. Kita pasti maunya doa aja, istighfar aja, karena kita tahu Allah tahu kita berbuat maksiat banyak ya. Kalau ingin tahu kedekatan kita dengan Allah bagaimana, ya salah satu ciri orang yang dekat dengan Allah adalah selalu merasa Allah itu maha dekat. Jadi kalau kita jarang merasa dilihat Allah, didengar Allah, pasti bebas nanti kita berkata, berbuat. Mintalah terus, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Minta diberikan iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar yang tidak menceng, wa qalban khasyian, minta hati yang khusyuk kepada Allah, wa lisanan zakiran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau simak apapun yang terucap. Hanya Engkau lah yang menggenggam kebenaran. Duha yang maha menatap, hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Engkau ridhoi, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat seluruh hidup kami hanya di jalanmu, ilmu yang membuat hati ini tidak pernah bisa lupa darimu. Bimbing kami ya Allah agar bisa mengamalkan ilmu yang benar dan manfaat dan terima ya Allah. Duha ya Allah, hanya Engkau lah yang menggenggam sisa umur kami. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya di jalanmu ya Allah, hanya karenamu, hanya bersamamu, hanya agar kami bisa pulang kepadamu ya Allah. Jadikan hari-hari yang tersisa ini hari-hari yang terpelihara. Hanya Engkau yang kuasa melindungi kami. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
La haula wala quwata illa billah. Terima kasih hadirin, kurangi bicara yang tidak ada manfaatnya, perbanyak zikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisan ini selalu basah menyebut nama Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.